Apa tadi Pak De? Apa? Optimis? Optimis. Wah, ya optimis. Jadi tetap optimis, jangan pesimis tapi optimis Pak De ya. Di 2017 banyak yang berhasil Pak De. Kayak Mbah Sur, ya. Mbah So itu orang-orang jos itu. Namanya bisa pilih-pilih. Bijak. Maksudnya jangan kebiau ya. Memberi komen tapi yang memojokkan. Betul. Walaupun komen sebetulnya itu sangat Menginspirasi. sangat memukul kita sebenarnya, kalau sebagai orang yang baru pemula ini sangat terpukul sebenarnya kalau komen-komen yang sangat pedas sekali. Ya, saya intinya terbaca sih cuman betul. Itu tidak membangun. Itulah ya, harusnya memberi semangat lah seperti Mas Oki ini bukan kan pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa masih di seputar pertanian perdesaan transmigrasi Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di lokasi pinjam pakai tempatnya Pak D Narto. Beliau perantau asal Purworejo, Jawa Tengah. Mohon maaf saya belum Jawa Tengah yang mana, nanti saya tanyakan lagi ya. Karena beliau masih sibuk di dalam mengurusi dapur kayaknya sama Pak Madrim. Nah, lagi merebus air di dalam ya. Di sana lagi bikin kopi ya. Jadi pada hari ini kami berlima ya, insya Allah mau membantu ya setidaknya membantu ya dengan tenaga, karena untuk membantu dengan material saya belum mampu, jadi saya bisanya membantu dengan tenaga. Jadi seperti apa keseruan kami di sini, nanti kita simak keseruan kami ya, karena ini masih bertiga yang datang ya. Bang Pandi belum datang, Tasun juga belum datang ya, jadi nanti berlima insya Allah ya kalau nggak ada halangan, karena ini sangat luar biasa. Dilihat dari rumputnya sangat tebal sekali, kita harus membabatnya itu agak rendah sedikit ya, tidak di atasnya. Kalau cuma di atasnya nanti cuma kering atas tapi bawahnya nggak kering ya. Setelah itu nanti tunggu kering baru babat lagi, dibakar, baru masih ngulangi lagi yang bagian bawah yang belum terbakar seperti itu. Ini lokasi pinjam pakai Pak Denarto untuk saat ini masih seperti ini ya. Untuk tempatnya Mas Oki sekarang sudah kelihatan rumahnya itu di sana, karena sudah ditebas sama Pak D ya. Jadi sudah kelihatan. Kemarin dari sini sama sekali tidak kelihatan. Nah, di sini sudah Pak D sudah memulai sampai ke sini ya. Nanti insya Allah kita berlima ya, kalau nggak ada halangan, berenam sama Pak D kalau nggak ada halangan ya. Seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, nanti kita lihat aksi-aksi kami di sini untuk membabat lahannya Pak Narto. Wajarnya orang lali kan ini. Terus tentang berarti tentang Jawa. Woi. Apa sih? Saya tak pateni. Oh, bukan nang sini nanti. Niku tempat umum kan.
tempat umum tapi kan bukan untuk mandi. Untuk mandi juga. Mereka gudane akeh ora? Uloh. Mau juga di ojo kaken syuting yang pahit kae. Ya wis ngene iki nyong Rika. Jadi Pak De sementara tidurnya masih di sini ya Pak De ya? Sementara tidurnya masih di depan sini. Nah, kan nganu lampunya enggak ada terus enggak ada plafonnya, tokeknya banyak ya. Oh, cicak. Tokek. Tokek. Ya. Hmm. Setengah wae lah. Oh iya aman tuh gimana? Terus nek jendela tak buka nganu Ambrol. ambrol lagi enggak. Oh iya. Ganti rugi. Oke oke. Lu lagi gue istirahat hati. Oke, baiklah. Oke. Baiklah sahabat Putri Tunggal 87. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sedikit karya membabat parangnya lantai tinggi. Mantap kah? Mari bawa parangnya. Jadi ini acara demi pra acara. Hari ini kita terbas di lahan pinjam pakai. Yose tau iki kan buka ning kene. Lahan pinjam pakai yang dikelola oleh Pak Dinarto. Pak Dinarto, petani rantau kita asal Purworejo, teman-teman. Purworejonya pundi Pak nggih? Purwodadi. Kotane nggih. Sing dadi rak nyatane. Oh desa. Kecamatan? Oh, Kecamatan Purwodadi. Oh nggih. Soalnya kan enten sing tangklet Pak De. Terus Siapa tahu ada yang kenal kalian jenengan. Sambil kita bras. Ya, seperti inilah ya. Rumputnya kandel dan tebel. beginilah yang Bawahnya namanya empuk. lahan transmigrasi. Jadi kita menggunakan sarung tangan supaya tidak terlalu tangannya ini merembeti. Ojo cepat-cepat. Ini Nah. kameranya digawe jarak jauh bae. Di sini ada Pak D. Iya, anu kudu patenin dhisik. Nggak usah nganggo anu stabil. Nggak usah. Nggak stabil deh anu. Gak bisa di jarak jauh. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Betul. Iya. Ini lahan Pak D yang masih memberuat-beruat seperti ini ya, kawan-kawan. Warangnya landep banget ini. Perang anyar ya. Banget ini. Tapi ini termasuknya amoh deh. Sing anu iki lho. Kawatan. Ya, Kawatan ulet banget loh. ini hutan muda ini. Juga mudi ini. Ya seperti inilah ketika awal mula Membuka lahan. petani ya membuka lahan. Jadi perjuangannya itu bukan Celemende. kaleng-kaleng, tapi perjuangannya harus luar biasa. Pokoknya kalau kata Pak D itu nawa itu. Ya betul. Nawa itu Somahudi. Apa tadi Pak D? Apa? Optimis? Wah, ya Optimis. Jadi tetap optimis, jangan pesimis tapi optimis Pak D ya. Luar biasa kawan-kawan. Kita satu jalur kita nembus ke rumahnya Pak Sugeng ya. Ya ke sana dulu, mepet ke sana kan.
Salam petani ser. Salam petani Andi Nata belum hadir ini kawan-kawan ya. Dan juga Pak Dasrun masih ke Tanjung beli obat katanya ya. Ya betul. Untuk Pak Rozi. Dan saya yang duluan, kami bertiga yang duluan ya. Bertiga. Tadi kita sudah rencana, cuman ya itu tadi kenapa tidak bisa bersatu. Bukan tidak bisa bersatu, tapi kadang sudah rencana begini kan kita mempunyai anu masing-masing. Ya, kita punya. Nyatanya tadi aja ada yang tadi malam ya. Tapi saat pagi ada kepentingan lain-lain. Jadi kita nggak bisa apa ya? Harus bersatu terus, maksudnya harus berkumpul terus gitu. Jadi bahasanya itu kalau bahasa Jawa itu di sing koper ya sing mangkat desit. Iya bener ya gue. Kalau untuk Pandinata rek nggak tahu ini, nggak ada omongannya malah ngilang ini. Mas Pandi. Nganu tadi sudah mau ke sini tapi aduh nggak tahu malah nggak hadir kan. Kumpul banget ya, itulah Pak De. Wih. Begini masing-masing, makanya itu tadi yang koper berangkat duluan. Nah, ini dalamannya itu, wih, luar biasa ini. Ini yang kayak gini harus sampai ke bawah aja ini Pak De, biar nanti nggak susah dengan lewat. Nyala nanti kalau udah kering, tenang aja, aman. Nawa itu. Ya tetap optimis, nawa itu, tetap semangat. Untuk menuju masa depan yang cerah Pak De ya. Betul. Supaya bisa berhasil seperti teman-teman kita yang lain. Di 2017 banyak yang berhasil Pak De. Kayak Mbah Sur ya. Mbah So itu orang-orang jos itu. Berhasil itu. Malah Mbah Sur anaknya pulang sedang di Jawa. Itu lagi bangun Pak De. Bangun rumah. Iya. Hasil dari berkebun di lahan transmigrasi 17 sana. Itu nyata ya. Sukses ya selalu lah pokoknya buat para petani-petani di transmigrasi bungur. Iya, tapi ya orang sukses tidak harus bertransmigrasi. Betul. Banyak yang sukses di lain wilayah transmigrasi ya banyak juga. Seperti itu. Menurut kita masing-masing mampunya jadi petani ya petani. Apa tadi dhisik lah. Ngomane. Iya, Panas HP niki. Panas no. Mampunya jadi pedagang ada ya. Kita lanjut lagi ya. Aduh, biarpun ini cuacanya sangat lumayan luar biasa ya. Bisa panjenengan lihat di sini, cuaca di sini sangat panas sekali. Sebenarnya bagus untuk tempat seperti ini. Untuk tempat seperti ini dan supaya cepat kering. Cuman di saat tebasnya ya, kita harus menahan hawa panas tersebut. Tapi untuk masa nggih Pak? Jam setengah 11. Oh, mendung nggih. Ini cuaca pas betulan ini hari ini luar biasa. Ngene Pak De tak ningali Pak De Hasim Rin. Nah, di sini Pak De Hasim mulai dari sini ya. Karena kita tebas itu nggak bisa terlalu dekat. Karena parangnya panjang ya, paling enggak itu 75 sampai 80 cm itu parangnya panjangnya, jadi enggak bisa terlalu dekat. Jadi Pak Hasim di sini untuk bagian depan ya, ini parit di sini ya, ini di sini parit, terus Pak De Hasim di sini bagian sini. Nanti kita tembus-tembus, jadi nanti jadi satu, kelihatan terang semua. Nah, ini sampai di sini batasnya. Bagaimana Pak De Hasim? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kaget ya. Loh kok
Pak Hasim di sini sendirian ya. Udah sampai Batas ya. perbatasan Heeh. Indonesia Malaysia. Kenapa? Kenapa nggak pakai sepatu Pak Hasim? Hah? Kenapa nggak pakai sepatu? Ini pakai Oh, sepatu kulit, sandal kulit, jepit. Sandal jepit. Oh, gitu. Aduh. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita juga nggak pakai sepatu kok. Aman. Yang penting kita hati-hati. Dan kebetulan di sini tanahnya juga kering ya Pak Hasim ya. Kering pada saat ini kan lagi apa namanya? Kemarau. Kemarau. Dan kemarau gimana kan beberapa hari sudah Nggak panas. tidak hujan di sini. Nggak hujan kok panas. Dan juga airnya pun di sini ada namanya air pasang besar dan juga air mati. Nah kebetulan di sini pun lagi tidak ada air sama sekali. Air sama sekali ya. Kadang lagi pasang Di depan. besar, air meluap kemana-mana. Tapi giliran Tapi air kalau mati lagi tidak datang, sama sekali nggak ada. tidak diundang pun tetap datang seperti itu. Itu di sana siapa Pak Hasim itu? Tidak tahu siapa itu. Yang keras di sana. Kayaknya orang seberang sana. Oh, iya. Orang seberang. Nggak tahu siapa Jadi itu. kita lagi di sini lagi bukan membantu ya. Apa itu? Ini bukan membantu. Apa itu? Memberi semangat saja. Oh iya, Pak De. betul sekali. Betul, itu mantap Ini bukan kata-kata. membantu. Ini cuma untuk memberi Semangat Pak De ya. semangat ada Pak D yang kebetulan baru datang perantau dari mana? Dari Saya pun belum berkenalan itu loh. Dari Jawa lah intinya. Jawa, mana sih tadi lupa. Oh. Begitu. Purwodadi. Purworejo. Purworejo. Oh iya. Jawa Tengah. Alhamdulillah ya. Jadi ya memberi bukan membantu tapi ini untuk memberi Semangat. saja untuk Pak D yang pertama kalinya membuka lahan di transmigrasi yang seperti ini luar biasa. Luar biasa ini. Bisa Ini mungkin kan menggunakan mesin rumput pun tidak bisa ya. karena di dalam kayunya besar. Karena ada banyak kayu yang besar-besar dan juga ini yang bikin ruwet ini walaupun parang itu nggak masuk ini rumput ini nah. Ini namanya Kawatan ini. kawatan, pakis kawatan ya. Apalagi kalau menggunakan mesin rumput ini cuma Bulbul di aja anunya. sudah bisa itu loh. Ini ya seperti ini contohnya daunnya. Iya, Seperti ini contoh daunnya. itu kalau sudah kering Nih. ini masya Allah. Itu kalau sudah kering itu di apa namanya menggunakan parang itu seperti macam mentul-mentul kayak ada pirnya. Badut tok itu loh. Seperti Ya, itu. mudah-mudahan itu harapan kita ya juga Betul. harapan kita perantau semua. Semoga Pak Ade di sini yang diharapkan Pak Ade juga berniatkan di sini merantau punya keinginan untuk berhasil kan seperti Betul itu. sekali. Jadi bagaimanapun kalau sudah memang kondisinya dari basic masing-masing orang kalau memang berniat untuk bertani ya memang harus punyaan prinsip yang kuat Seperti untuk, Pak Di tadi ya. berhasil. Seperti kata-kata Pak Di tadi. Siapa tadi Pak? Apa? Rozi? Narto. Pak Denarto. Pak Denarto. Nah ini kebetulan beliau di samping saya ini lagi istirahat juga karena ini panas betul ya cuacanya. Pak Madrim istirahat dulu Pak Madrim. Oh iya. Mungkin Pak Ade termotivasi yang perantau-perantau yang sudah sukses. Ya betul sekali. Jadi Pak Ade ingin bagaimana caranya merubah nasib apa atau berkeinginan jelas walaupun sudah mungkin kalau umur dibilang sudah mungkin berapa kira-kira Pak D? 61 umur Pak D itu Jadi sudah 61. Sudah tidak bisa dikatakan sudah tidak muda lagi kan. Tapi masih punya keinginan untuk apa namanya? Niat untuk bertani, Niat bertani dan merantau. Dan jelas yang diinginkan berhasil kan. Betul. Penghasilan kan seperti itu. Kemungkinan seperti itu Pak D mungkinan. Betul. Hanya tekad dan kemauan aja yang bisa kita melangkah sampai sini. Kalau tidak ada tekad Dan kemauan ya. tidak mungkin. Nggak mungkin kan. Mungkin sudah terinspirasi yang lainnya yang lebih sukses. Ya kalau Pak Rosid aja yang 70 sekian masih. Oh. Jadi punya terinspirasi oleh Dengan- Bapak Rosid yang berada di SP2 ya Pak. SP7. SP7 ya. Petani betul. semangka dan juga apa namanya Kates California. California. Dan juga sayur-sayuran. Memang top sekali beliau. Jadi Pak D Narto sama ini sama istrinya di ya sana. betul sekali. Juga perantau juga. Mantap sekali. Makanya istri Pak D bawa sini. Ya nanti kalau sudah ada hasil kita Bawa ya. angkut. Kalau sudah Begitu ya. terbuka lahannya sudah bersih kan seperti itu. Itu sisanya pisang
sisanya saya sisakan ya. Iya, nggak apa-apa. Ya yang ada buahnya biar Biar nanti enggak itu yang muda-muda malah biar nanti ada keturunan. Dan juga untuk motivasi yang orang tua muda yang lain seperti Pak Oki, Mas Oki, Mas Oki dan juga Mas Hendri, Heeh. Pak D aja Mas bisa, Yono. apalagi yang muda. yang muda, betul sekali. Jadi bisa nanti Mas Oki terinspirasi juga sama Dan juga bisa berkolaborasi sebagai bapak dan anak. Betul sekali. Yang diharapkan kami seperti itu. Betul sekali. Ya betul sekali karena di sini Karena Pak D itu kemungkinan beliau sudah lebih berpengalaman daripada ya kalau pertanian. pengalaman sih belum banyak, cuman bisa lah. Setidaknya sudah bisa lah. Kalau pengalaman seperti yang suhu itu belum. belum ya. Jadi ya istilahnya ya saya sedikit apa ya, bukan saran ya Pak D. Iya. Ya kemungkinan nanti kan kedepannya Pak D kan yang jelas kami di sini kan sering hadir, Iya, apalagi monitor. memvideokan Pak D Monitor. dari aktivitas Pak D, perkembangannya bagaimana. Kira-kira Pak D nanti semakin kedepannya otomatis ada perkembangan nggak tuh gimana? Kira-kira Pak D keberatan nggak kalau saya videokan itu? Enggak ya. Jadi seperti itu ya. Ya karena apa ya, siapa tahu nanti saya videokan Pak D merasa begini-begini ya, terus terang yang mohon maaf aja gitu Pak D. Iya. Jadi seperti itu, takutnya nanti mengganggu Pak D. Kalau mengganggu sih secara tidak langsung sih enggak. Mengganggu ya jelas mengganggu. Jelas mengganggu karena aktivitas Pak D otomatis kan misalnya Ya waktunya istirahat ya istirahat, kerja gitu oh aja. gitu. Yang fleksibel. Katanya Pak D orangnya senang diganggu. Ya kemungkinan juga kan di sini ada Mas Oki juga ya, beliau juga perantau nekat yang istilahnya baru mengenal pertanian lah, seperti itu. Itu sekalian kenapa Mas Oki dekat, tidak nanti ada pertanyaan, tidak membantu. Jelaskan bahwa beliau Ya juga masih merintis itu. Dan juga iya betul sekali. itu ditanya. Sama baru-baru di sini. Ya kan beliau kan Mas Oki yang jelaskan masih baru juga, Mas Oki juga masih merintis juga. Ya enggak harus Mas Oki itu membantu ke sini karena Mas Oki Ya juga awal-awal memang juga membantu. membantu ya kemarin-kemarin. Mau masang kabel. Jadi Mas Oki kemarin ini sudah bantu, cuman kadang pas bantu kita kan nggak ngeliput. Dan juga karena kadang-kadang kita pas kena video kebetulan di situ apa kayak seperti ini ya, kami menjelaskan di pertengahan video, tapi penonton hanya menyimak Awal dan seperempat akhir. video. Nah disitulah kadang-kadang yang dibikin salah paham seperti itu. Ya perlu diketahui. Ya sebetulnya yang komentator tuh harus apa namanya bisa pilih-pilih. Bijak. Maksudnya jangan kebiahuyah memberi komen tapi yang memojokkan. Betul. Walaupun komen sebetulnya itu sangat Menginspirasi. sangat memukul kita sebenarnya. Kalau sebagai orang yang baru pemula ini sangat terpukul sebenarnya kalau komen-komen yang sangat pedas sekali. Ya saya Ya, juga intinya pernah baca sih cuman Betul. itu tidak membangun. Itulah Makanya. ya, harusnya memberi semangat lah seperti Mas Oki ini juga kan pemula. Itu Mula sangat banget sangat itu pemula terpukul banget. sekali. Basic pertanian kan juga enggak ada. Nah, basic pertaniannya pun belum ada sama sekali, dan juga walaupun sudah ada itu tidak semua orang tuh sama dari segi karakter, dari segi pengetahuan, dari segi ilmu, dari segi tenaga, itu sangat beda sekali. Betul sekali. Kadang-kadang tidak bisa disamakan sekali. Iya. Tetapi harus bisa memberi, harus bisa mengambil motivasi yang sudah ada lah seperti itu. Kalau yang bisa diambil untuk yang sudah berhasil itu sangat memotivasi sekali, kita bisa mengambilnya. Tetapi ya harus kalau mau disamakan atau di gimana tadi? Disamaratakan lah. Bukan, atau lupain lah apa tadi. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Desa. Betul sekali. Jadi kita nggak bisa samaratakan antara petani ini, perantau ini ya. Karena di situ itu basicnya masing-masing dan tenaga masing-masing, pikiran kita masing-masing. Jangan selalu
intinya perasaannya pun sangat beda. Iya, betul sekali. Jangan disamaratakan. Bisa memaklumi lah. Seperti saya dengan Pak Hasim, itu kan kita kan sama Pak Hasim nggak usah contoh jauh, sama Pak Hasim kan sama-sama kita bekerja di tambangan. Tentunya yang jangan sampai Membandingkan. Iya betul, membandingkan itu sangat ya, kasihan. Apalagi boleh saja untuk diambil dibandingkan. Yang boleh membandingkan hanya Farel. Farel ya. iya betul Pak De, mantap. Para yoga kan? Karena apa ya? Karena pemula. Tadi sudah pemula satu. Tapi ya memang bisa diambil ilmunya, kita mengambil ilmunya harus ya intinya seperti itu. Kurang lebihnya ya Pak Hasim ya. Dan juga perlu diketahui tim Rewarewo ini tidak mempengaruhi siapa-siapa di sini. Betul. Perantau mana saja tidak mempengaruhi siapa-siapa. Itulah tim Rewarewo itu los. Tidak mempengaruhi siapa yang mau ngambil dari ilmu dari mana, terinspirasi siapa. Itu sangat didukung sekali karena tujuan kita itu kan harus petani itu harus yang punya hasil sendiri, kan punya hasil sendiri, betul. Harus berhasil lah intinya karena tujuan awal itu kan merantau ke sini kan tetap ingin berhasil. Ingin berhasil kan seperti itu. Jadi tim Rewarewo ini tidak ada yang mempengaruhi siapa-siapa. Itulah ya kadang-kadang di Jadi situ pemikiran orang itu kayak ya, yang perantau satu ini kemana, perantau ini yang satu ini kemana, itu kan sudah haknya masing-masing dan pendiriannya orang itu berbeda-beda seperti kemarin contohnya di tempatnya Mas Pandi ya. Nah, karena mungkin Mas Hendrik ya, saya sebut langsung namanya. Mas Hendrik itu kan kebetulan membantu Mas Pandi untuk bikin jembatan. Tapi di situ Mas Hendrik sebenarnya tidak ada yang ngasih tahu. Tidak ada yang ngasih tahu Mas Hendrik itu suruh bantu Mas Pandi, tapi karena kemungkinan Mas Hendrik itu kan hidup di lingkungan. Hidup di lingkungan. Jadi bagaimana kita harus bergaul sama lingkungan, sama masyarakat terdekat. Itu bukan nggak ada yang ngaruh-ngaruhi siapa-siapa, pengaruh ini pengaruh itu, tim Rewarewo mengaruhi ini, tidak sama sekali. Karena tujuan pikirannya sudah didoktrin tidak. Semoga yang komen seperti itu kita kan memang harus punya pikiran petani, kita harus maju kan seperti itu. Enggak harus didoktrin harus begini, harus begitu, harus ke sana, harus ke sini, harus ikut sana. Ya enggak lah. Harus bawa orang ini ke sana. Contohnya seperti ini, tidak. Kita memberi pengetahuan itu bisa memberi kesemangatan. Kadang-kadang kita memberi pengetahuan itu kita nggak harus dilewat video. Kita secara perlahan kita ngasih tahu supaya petani itu tidak tersinggung atau bagaimana. Jadi seperti itu. Kita nggak harus pas lagi begini. Karena manusia itu perasaannya itu masing-masing, nggak sama ya, nggak harus disamaratakan, dan juga pokoknya intinya nggak harus disamaratakan karena di situ punya kelebihan dan kekurangan masing-masing setiap manusia. Kembali ke rezeki ya Pak Dia. Ada yang kalau kembali rezeki memang beda-beda. Beda-beda. Seperti kami ini bukan mencari nama, bukan apa ya. Betul Pak Hasim. Bicara mencari nama, wah baru datang dibantu, nanti hilang. Ini ya kan setidaknya di sini kita akan memberi semangat. Penilaian seseorang masing-masing. Penilaian itu karena seribu orang 1000 macam penilaian. Nah, jadi seperti itu. Itu biasalah. Itu sudah biasa, kita santai aja di sini. Intinya seperti itu karena kami tidak istilahnya mempengaruhi siapa-siapa, dan yang penting tujuan kita sama, tujuan kita hanya untuk membantu sesama warga Tran dan perantau itu. Dan juga niat kami itu tidak niat apa-apa ya, niat kami insya Allah niat baik seperti itu, bukan niat apa-apa untuk mempengaruhi orang supaya ini supaya itu, tidak sama sekali. Baiklah Pak De, terima kasih sekali. Jadi ini alhamdulillah sudah mendung lagi nih Pak De. Jadi kita nanti gaskan lagi untuk babat lagi ya. Mudah-mudahan ini nanti ini sampai sini bisa terang ya. Iya tanggul itu.
Nanti kalau masih ada waktu, jadi untuk depannya situ dibabat lagi biar dari depan tuh kelihatan Nah, yang di jalan. terang ya Pak De. Ya ini kan fokus di lahan dulu. Betul. Nanti kita fokuskan di sini dulu supaya kelihatan terang. Nanti bisa Pak D kumpul-kumpulkan, dibabat lagi, dibakar ya. Ini tebal sekali memang ini. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun tidak dibuka. Katanya nganu 2019 tanam bawah. Tapi nggak puluhan tahun, nah sedangkan ini umurnya belum sampai puluhan. 9 tahun, 2016. 9 tahun berjalan. Tapi Katanya intinya udah pernah lah dibuka. Kalau Yang belum jual pernah saya. dibuka seperti itu contoh. Itu belum pernah dibuka. Ya seperti itu di Itu pun depan. sudah ada tanaman tuh. Kelapa. Sudah awal mula dibuka dulu. Ditanami terus habis Tanam itu kelapa ya. tidak dikelola lagi. ya saya mau matur sama panjenengan. Nggih, Terima nggih, Pak De. kasih Ya, Pak De. Bantu babat. Walaupun saya karena saya sendiri ya tidak bisa membeli ukur hampir. Oh, itu enggak masalah itu. Ini bukan membantu sih sebenarnya sih Pak De. Cuma memberi semangat. Semangat. Sampean gitu. Ya membantu lah. Jenengan supaya jenengan itu lebih semangat Karena lagi. Aku pun tidak ada rencana, tidak ada apa, tiba-tiba ayo mangkat itu. Kucing-kucing bisa pada bapak. Nah, aku pun ayo mangkat nanti. Ya, Telo namanya. ya alhamdulillah ya, biarpun sebentar-bentar kita harus memberi semangat ke perantau nekat-nekat kita di sini ya, biarpun sebentar waktu kita ataupun kita hanya bisa membantunya seperti ini mungkin. Kalau selebihnya belum bisa membantu. Ya begini aja sudah terima kasih, ini sudah mengurangi berapa kali babatan. Kalau sendiri juga Belum sampai sini. Baiklah Pak De, terima kasih. Pak Hasim, terima kasih. Siap. ya, sama-sama. Kita nanti lanjut lagi untuk babat-babat karena ini sudah agak lagi, kita mungkin mulai lagi sebentar lagi. Ini tembus dulu ngapa itu? Kita tembus dulu, kita tembuskan dulu. Terima. Itu di sana mungkin lagi istirahat. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.